Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah anak sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran SKI di kelas 6 semester yang kedua ini. Langsung saja Bapak akan menyampaikan materi kita yaitu tentang Wali Songo. Sebelumnya, marilah kita berdoa semoga apa yang nanti kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kalian diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Bapak sampaikan. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran kita anak-anak kalian diharapkan setelah nanti kalian belajar tentang Wali Songo ini, kalian dapat memahami sejarah, kepribadian, dan keteladanan serta nilai-nilai perjuangan Wali Songo. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas 3 sunan atau 3 wali. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, dan yang terakhir adalah Sunan Giri. Selanjutnya ada pertanyaan awal, apa itu Wali Songo? Ada sudah tahu apa itu Wali Songo? Wali Songo itu berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah wali. Wali itu apa? Wali itu adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan Songo diambil dari bahasa Jawa yang artinya 9. Itu artinya Wali Songo. Artinya Wali Songo itu adalah orang yang dipercaya dan ditugaskan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa yang jumlahnya ada 9 orang. Wali Songo atau biasa dikenal dengan Wali Sanga kalau bahasa Indonesianya, dikenal sebagai 9 orang penyebar agama Islam di tanah Jawa dari abad ke-14. Dimulai dari tahun 1300. Itu berarti tahun 1300 itu abad ke-14. 3 poin bahasan pertama kita anak-anak sekalian. Yang pertama, kita akan belajar tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gresik. Kemudian ada Sunan Ampel, dan yang terakhir ada Sunan Giri. Pak, tadi ada 9, kenapa yang 3 aja? Ya, kita bahas 3 dulu. Selanjutnya baru kita bahas yang lanjutan dari ketiga ini. Kita mulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini yang sering disalah artikan. Maulana Malik Ibrahim itu atau lain atau bukan merupakan Syekh Maghribi. Jadi Syekh Maghribi dengan Maulana Malik Ibrahim itulah lain orang. Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maghrib, yaitu Maroko di Afrika Utara. Adapun ada pula yang menyamakan dengan Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi, padahal mereka adalah pribadi yang berbeda. Kekeliruan ini pula yang menimbulkan kesan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim dari Samarqandi atau dari Asia Tengah. Sunan Maulana Malik Ibrahim ada ulama yang masyhur, atau masyhur itu apa Pak? Masyhur itu terkenal, yang berasal dari Kasan, di sebuah daerah di Persia sana. Kemudian Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari cucu beliau yang bernama Husain alaihi salam. Lahir pada pertengahan abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau tahun Masehinya 1350 Masehi. Kemudian kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau merupakan guru kebanggaan para pangeran. Jadi banyak pangeran-pangeran di Majapahit yang berguru kepada beliau. Beliau juga merupakan penasihat raja dan para menteri.
Jadi kalau di kerajaan beliau itu dimintai wejangan, dimintai nasihat oleh para raja dan para menteri. Beliau juga santun dan dermawan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, beliau berbahagia karena beliau dimatikan dalam keadaan syahid. Uraian-uraian tersebut, uraian-uraian ini, kepribadian-kepribadian ini terukir pada batu nisan yang sebelumnya diawali dengan kalimat La ilaha illallah dan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kok bisa tahu Pak kalau Sunan Maulana Malik Ibrahim itu gurunya pangeran, penasihat raja, semuanya ditulis di batu nisan. Batu nisan itu patok kuburannya ini. Nah, diawali dengan kalimat La ilaha illallah dan diakhiri dengan dan surat-surat dalam Al-Quran. Perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau berdagang dari daerah Gresik di Jawa Timur pada tahun 1371 Masehi. Mereka belayar ke Jawa untuk menyebarkan Islam sambil berdagang. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang pedagang. Beliau mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik. Jadi tempatnya di kota Gresik. Sekarang makamnya di Desa Pasucinan itu. Beliau diangkat oleh Sang Raja Majapahit menjadi Syah Bandar di Gresik. Kemudian dakwah beliau kurang lebih selama 40 tahun tepatnya, dan beliau meninggal tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Itu beliau wafat. Nilai-nilai positif dari sikap Maulana Malik Ibrahim anak sekalian yang bisa kalian tiru, yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah ulet dan gigih dalam berdakwah. Hal ini tercermin dari usaha beliau menyebarkan agama Islam di tanah kelahirannya di Persia sampai beliau menyebarkannya sampai ke tanah Jawa atau ke Indonesia. Kemudian selanjutnya mengedepankan silaturahmi dan toleransi antar sesama manusia. Maulana Malik Ibrahim tidak serta-merta berdakwah, namun berbaur dengan masyarakat sekitar dengan berdagang dan menghargai masyarakat meskipun berbeda agama. Seperti kita tahu, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, sebelum datangnya wali, sebelum datangnya Islam, mereka memeluk agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, beliau berani dan tanpa ada rasa khawatir dan takut. Sunan Maulana Malik Ibrahim langsung menghadap ke penguasa setempat. Dalam hal ini adalah Raja Majapahit Brawijaya demi kelangsungan penyebaran agama Islam. Itu adalah penjelasan mengenai Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita kenal dengan Sunan Gresik, yang lahir tadi Bapak sudah sampaikan meninggalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal sama dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Selanjutnya untuk Sunan Ampel dan Sunan Giri Bapak akan sampaikan di video selanjutnya. Bapak akan tempatkan linknya di deskripsi video bawah. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.